Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawanku. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Kali ini dalam sebuah tema retorika dalam kehidupan. Retorika. Ketika kita pidato ceramah, ada yang menilai, oh retorikanya begini bagus sih, ya. Retorika itu apa toh? Retorika itu seni, gaya di dalam menyampaikan, dalam menghadapi, dalam mengkondisikan, mengkomunikasikan sebuah ide, gagasan, serta keilmuan dalam bentuk wacana atau percakapan atau pidato. Ya, retorika. Setiap orang itu pasti punya seni retorika sendiri dalam kehidupan. Ya, ingat, seseorang itu mempunyai gestur. Gestur itu saat bicara mempengaruhi retorika. Seseorang mempunyai referensi bahasa, kasanah bahasa, entah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, ya, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Cina. Ya, itu mempengaruhi retorika. Nah, kemudian orang yang biasa bermain teater, drama dengan orang biasa di desa, maka retorikanya beda. Pasti sangat beda. Maka sebenarnya referensi retorika itu dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, budaya setempat. Nah, maka sebenarnya kumpulan beberapa retorika itu ada yang mengatakan istilahnya dialektika. Dialektika itu kebiasaan suatu kaum, suatu daerah, ya, suatu daerah di dalam berkata, di dalam bicara, di dalam menyampaikan gestur tubuhnya, itu dialektika yang dilakukan di satu kelompok komunitas masyarakat. Misalnya di Semarang itu bicara ya. Kalau di Jawa Tengah mungkin, atau mungkin maaf di Solo iyo gitu. Jadi itu beda. Dialektikanya orang Madura beda dengan orang Jawa. Dialektikanya orang Batak yang tegas, ya, beda dengan orang Solo yang sangat-sangat pelan, lembut, ya, lemah gitu loh. Dialek orang Jogja beda dengan dialek orang Sunda. Nah, semuanya itu mempengaruhi retorika seseorang. Semuanya itu mempengaruhi dinamika ketika kita bicara, ketika mereka menyampaikan referensi keilmuan, ketika mereka melakukan interaksi sosial. Itu sangat-sangat beda. Ya, Mojang Priangan dengan Putri Solo sangat beda. Gayanya, khasnya. Ya. Itulah yang harus kita pelajari, ya, bahwa setiap kehidupan itu ada dinamikanya, ada retorikanya. Yang mana yang terbaik? Sekali lagi, baik dan jelek itu bergantung penyerapan jiwa seseorang. Ketika kita di Sunda menggunakan dialek Jawa, mungkin mengagetkan dan mungkin membuat sesuatu yang beda. Akan menjadi atensi dan perhatian. Loh, itu kok gajahnya orang Solo ya? Padahal posisi di Bandung. Sebaliknya, ketika seseorang menggunakan dialek Sunda, dia berada di Jawa atau di Sragen atau di Solo. Nah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi pasti juga ketertarikan. Atau mungkin tanda tanya. Ini orang mana toh? Nah, jadi sebenarnya retorika itu adalah referensi ilmu, seni, entah itu seni percakapan, seni penyampaian, yang menyampaikan dengan cara-cara indah,
variasi, menarik, menimbulkan atensi, tidak menimbulkan kebosanan, tidak menimbulkan kejenuhan. Itu yang saya katakan ilmu retorika. Ya. Jadi sebenarnya ilmu retorika ini harus dikuasai. Satu, bagi orang yang biasa melakukan pelatihan pendidikan, pemateri, itu harus dilakukan dengan cara ilmu retorika. Kemudian orang yang ngomong dengan seni retorika indah, maka yang diajak omong pun sangat menarik. Yang diajak omong pun sangat senang. Karena dia menyampaikan teknik-teknik retorika yang baik, yang positif. Nah, bagaimana caranya ketika kamu mau menyampaikan retorika? Satu, perhatikan. Cara ngomongnya harus jelas. A, B, C, D-nya harus jelas. Yang kedua, dinamikanya. Ya, jangan monoton, dibuat dinamika. Dibuat seni, temponya cepat, lambat, sedang, di mana harus dikasih stigma, di mana harus dikatakan tekanan, di mana harus ada stressing. Itu namanya ilmu retorika. Dari dinamikanya, intonasinya pun sangat indah, tekanan pun harus indah. Nah, setelah itu referensi ilmu, kasanah ilmu yang tidak monoton itu juga menyenangkan. Ya. Tidak dangkal-dangkal saja. Ya. Kemudian pengalaman-pengalaman orang, referensi-referensi orang akan semakin menambah teori. Ya. Akan menambah daripada kasanah ilmu yang berkaitan dengan retorika tadi. Ya, jadi bagaimana kalau retorika kita diterima nggak ya? Semakin banyak orang tertarik ketika Anda bicara. Ketika banyak orang yang senang ketika kamu menyampaikan materi. Ketika kamu menyampaikan sesuatu itu banyak orang memberikan plus yang positif. Maka bisa dikatakan bahwa retorikamu berhasil membuat orang tertarik pada atensi kamu dan perhatian pada kamu. Begitu sekilas info berkaitan dengan retorika. Terima kasih, barangkali ada saran, masukan, atau mungkin ada ide-ide tema, atau mungkin untuk menambah referensi apa yang saya sampaikan, bisa ditulis di komen. Ya, terima kasih, berkenan untuk tetap subscribe dengan tekan tombol loncengnya. Boleh juga sih like dan referensikan ke tempat lain. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.